Horas, selamat siang. Horas, Pak Saud. Ada Pak Yasin. Selamat siang, Pak Yasin. Assalamualaikum. Lalu ada Pak Busro Mukodas, live dari Jogja ya Pak Busro. Assalamualaikum Ya. Pak Busro. Waalaikumsalam, selamat siang. Ada Mbak Yati, Koordinator Kontras, Kuasa Hukum Novel, dan juga tim advokasi Novel Baswedan. Selamat siang Mbak Yati. Selamat siang Kurnia, semua bapak-bapak selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ada Pak Bambang Wijayanto juga yang nanti di tengah diskusi akan bergabung karena saat ini bertabrakan dengan agenda diskusi yang lain. Kita mulai saja diskusi kita hari ini, harapannya agar masyarakat bisa lebih tercerahkan terkait dengan sengkarut persidangan Novel Baswedan ini. Saya ingin pertama ke Pak Yasin. Bagaimana Pak Yasin melihat proses penanganan perkara penyiram air keras ini? Apakah apa yang Pak Yasin lihat? Apakah memang kejanggalan-kejanggalan yang masyarakat selama ini resahkan? Apakah hal itu Pak Yasin tangkap juga sebagai selaku mantan pimpinan KPK dan juga kegelisahan Pak Yasin selama ini? Silakan Pak Yasin. Ya. Jadi sebagaimana tadi disebut oleh Bung Kurnia bahwa banyak kejanggalan dalam proses penegakan hukumnya sampai kepada kejanggalan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang tidak merepresentasikan sebagai pemerintah tapi malah seperti berpihak kepada terdakwa. Ya, bagaimanapun juga kita menghargailah proses ini, tapi masyarakat harus kritis seiring dinamika kemajuan pengetahuan masyarakat di bidang hukum dan bidang-bidang lainnya itu masyarakat sudah tidak bisa dibohongi. Ini merupakan suatu rentetan peristiwa. Peristiwanya adalah peristiwa peminggiran pemberantasan korupsi. Jadi justru yang memberantas korupsi, penggiat anti korupsi ini semakin dipojokkan di pemerintah ini. Padahal di periode-periode sebelumnya, rezim pemerintahan sebelumnya itu berusaha bagaimana Indonesia itu bisa tegak berdiri sama dengan negara-negara maju di dalam pembenahan sistem dan pencegahan serta pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi yang efektif. Kalau kita lihat diktumnya dari pembukaan di Undang-Undang 30 yang sekarang sudah diganti Undang-Undang 19 itu sebenarnya pihak pemerintah, ya, legislatif, eksekutif itu ingin meningkatkan daya guna pemberantasan korupsi. Jadi efektivitas, daya guna, hasil guna pemberantasan korupsi. Karena penegak hukum yang menangani pemberantasan korupsi, yakni kejaksaan dan kepolisian, itu tidak berhasil di dalam memberantas korupsi. Itu di diktumnya kan ada di situ dan di menimbangnya ya seperti itu. Maka berdiri KPK. Nah, artinya pernyataan itu hasrat itu sekarang itu kembali seperti bisa kita katakan munafik. Seakan-akan membohongi masyarakat bahwa pemberantasan korupsi itu mau dinaikkan, tapi penggiat anti korupsi, penegak hukum, unsur-unsur yang ada di dalam aktivitas pemberantasan korupsi semakin terpinggirkan. Undang-undangnya juga dipretelin kewenangannya, kemudian tidak berdaya apa-apa seperti yang sekarang ini. Ya, proses pemilihan pimpinan periode yang sekarang ini juga tidak bagus. Nah, hasilnya seperti itu. Dan struktur yang ada di dalamnya dibuat tidak kuat dan tunduk kepada pemerintahan karena masuk ASN. Nah, kalau yang dulu kan bisa katakanlah seiring dengan status lembaganya lembaga negara yang independen, nah, pegawainya tidak independen, nah, menangani kasus korupsi menjadi takut. Nah, apalagi yang sekarang ini ditunjukkan adanya salah satu penyidik senior yang istilahnya di-challenge, kemudian cacat juga tidak dibela, malah yang dibela adalah terdakwa. Terdakwanya apakah itu terdakwa beneran atau tidak, ya kita akan menjadi mikir-mikirnya sampai sejauh itu. Nah, kalau kita lihat bahwa kejanggalan dalam prosesnya itu dalam dituntutnya itu di Pengadilan Jakarta Utara ini, ya seperti main-main saja. Jadi Roni Bugis dan Rahmat Kadirnya itu hanya dituntut 1 tahun. Padahal kalau kita melihat kepada kasus penyiraman dengan background yang mungkin ya mirip ya,
disertai rencana kan tentunya mondar-mandir di depan rumah novel tuh sebelum kejadian itu kan berarti kan terencana, terdesain bahwa ini akan melakukan suatu kejahatan. Itu juga tidak dikaitkan dengan katakanlah pekerjaan si novel sebagai penyidik yang menangani kasus-kasus besar dan dianggap itu murni adalah hanya penganiayaan. Suatu kejanggalan yang luar biasa. Sidik jari, CCTV juga dikabulkan, sidik jarinya juga tidak ada. Kan begitu. Ini perjuangan untuk bisa melakukan proses hukum terhadap kasus novel itu kan sudah berjalan 3 tahun. Kalau kita lihat dari 11 April 2017. Sudah 2 ganti 2 Kapolri, yaitu Pak Tito, Pak Idham Aziz. Nah, sekarang wujudnya seperti ini. Ini sangat memprihatinkan. Nah, rakyat tahu TGPF yang dibentuk oleh Polri menemukan bahwa diduga ini ya tindak penganiayaan itu ada kaitannya dengan kedudukan si novel itu memproses kasus-kasus besar sebagai penyidik senior yang memimpin tim itu katakanlah itu sukses atau berhasil mengungkap kasus-kasus besar di lembaga yang dulu pernah dia tempati atau di kepolisian. DPU yaitu kembali lagi saya sampaikan tadi itu dianggap penganiayaan biasa. Saya tidak ingin mempengaruhi proses hukumnya di pengadilan. Ini kan bolehlah kita mengkritisi, kita menghargai prosesnya. Tapi kecermatan, kemudian usaha untuk menggali kebenaran hakim itu kan harus ada, walaupun misalnya JPU-nya itu katakanlah tidak bisa kita harapkan banyaklah seperti itu, seperti yang kita lihat itu track record-nya dan tuntutannya. Itu kalau kasus yang sama misalnya saya di Mojokerto tuh Bung Kurnia ya, Dian Wulansari atau Citra itu ya 353 KUHP ayat 1 ya sama dengan tuntutan yang kita adanya 355 ya. Kemudian kan ada juga 353-nya, tuntutannya itu sebenarnya itu adalah 12 tahun atau paling tidak 7 tahun, itu hanya dituntut 1 tahun. Ini kan luar biasa nih jaksa penuntut umum. Kemudian bahwa penyiraman itu bukan air keras, ini kan juga masyarakat kan jadi ketawa seperti ini, seperti saya bilang saja. Nah, kemudian hal yang lain yang bisa kita identifikasi bahwa kita masih berharap lah tuh majelis hakim itu agar menggali rangkaian peristiwa secara utuh dari awalnya sampai dia itu cacat seperti itu dan desain dari di mana agar aman untuk bisa menganiaya si novel itu. Dipilihlah waktu subuh, itu kan harus diperhatikan itu. Saksi-saksinya justru banyak yang menduga ada intimidasi, janganlah itu. Itu harus hakim yang bisa menggali itu kebenaran, urutan peristiwa sehingga masyarakat itu menjadi percaya kepada pemerintah ini. Ini kan suatu kesatuan yang solid antara eksekutif, legislatif, dan apa itu namanya, yang di parlemen itu kan harus solid gitu. Ya, jadi harus solid. Jadi negara kita ini memang melakukan suatu usaha untuk menegakkan law enforcement itu biar tahulah masyarakat internal khususnya, dan pasti ini didengar juga masyarakat internasional. Kok semakin terdegradasi ini usaha pemberantasan korupsi yang sebelumnya sudah dipuji di dunia internasional. Bahwa Indonesia itu bisa menjadikan contoh di dalam hal pemberantasan korupsi. Kok hanya sampai periode yang keempat, yang kelimanya kok sudah lain ini. Jadi potretnya ini. Ini bisa juga nanti penilaian dari corruption perception index menjadi berubah jauh. Pelayanan publik juga tidak bagus, penegakan hukum pemberantasan korupsi juga tidak bagus, undang-undangnya juga tidak bagus. Nah, ini akan berpengaruh menjadi surut lagi, bukan lagi katakanlah 3,8, turun lagi mungkin bisa 3,5 atau 3,4 kalau potretnya seperti ini.
Ini yang kita khawatirkan. Jadi di rezim yang periode kedua ini mestinya meninggalkan hal-hal yang baik, yaitu koordinasi antara lembaga tinggi negara, sehingga bisa mencerminkan suatu usaha penegakan hukum yang bagus, yaitu law enforcement yang bagus, pemberantasan korupsi yang bagus, usaha untuk duduk sama tinggi, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara-negara lain yang sudah lebih bagus menata negaranya ini demi kesejahteraan rakyat. Kalau korupsi masih merebak seperti ini, cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat itu menjadi jauh. Apalagi terlanda pandemi seperti ini luar biasa ini cobaan dari Indonesia ini. Paling tidak harus saling mengingatkan antara lembaga tinggi negara ini. Presiden sebagai kepala negara mungkin bisa menyampaikan secara umum kepada, bukan berarti untuk maksud untuk intervensi proses hukum, tapi ini kan masyarakat sudah pada pintar. Keterlaluan ini sandiwaranya kalau ini dibiarkan proses ini. Jadi bukan bermaksud untuk kembali lagi mengintervensi proses yang sedang berjalan, tapi ini suara rakyat yang tadi disinggung oleh Bung Kurnia tadi itu sudah pada geram itu semua lapisan masyarakat. Jadi itu saja, Bung. Jadi tidak banyak yang kita sampaikan, kan komisioner yang lain ini ada Pak Busro, ada Pak Abraham Samad, ada Pak Saud, nanti kan juga akan menimpali hal mungkin ya seirama lah dengan saya. Nah, itu Ibu siapa? Nanti. Jadi untuk ini sekedar sharing saja. Kebetulan saya jam 15.45 itu mulai nguji, ada kegiatan lain secara online juga. Sehingga saya terima kasih diberikan kesempatan yang pertama. Ini sekedar introductory remark. Nanti Pak Busro, Pak Abraham Samad, Pak Saud, dan narasumber yang lain itu bisa menyampaikan yang senada pencerahan kepada masyarakat bahwa masyarakat ini tidak bodoh, gitulah. Sehingga bisa menilai proses hukum terhadap Novel Baswedan, salah satu unsur dari orang yang melakukan kegiatan korupsi, kebetulan duduk di lembaga penegak hukum KPK. Demikian Mas Kurnia, ya lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasin penjelasannya yang sudah juga menyinggung tentang situasi pemberantasan korupsi kita hari ini memang mengecewakan, undang-undangnya direvisi, pimpinan KPK-nya juga seperti itu. Dan tadi juga Pak Yasin juga menyinggung soal bagaimana situasi penegakan hukum kita hari ini. Rasanya kita tidak hanya dipaksa berdamai dengan COVID oleh pemerintah, tapi dipaksa juga berdamai dengan situasi carut-marut penegakan hukum seperti ini. Dan juga bagaimana beberapa hal tadi sudah disampaikan oleh Pak Yasin, bahwa ini bukan penganiayaan biasa, bahkan menjurus pada percobaan pembunuhan berencana, dan juga soal barang bukti, dan di akhir Pak Yasin juga menyinggung soal bagaimana seharusnya Presiden bersikap. Karena sejauh ini intervensi penegakan hukum mungkin yang dilakukan oleh Presiden terakhir itu akhir tahun 2019 yang lalu, beliau memberikan gerasi kepada napi koruptor. Saya rasa itu salah satu kontribusi Pak Jokowi juga dalam konteks penegakan hukum pemberantasan korupsi. Saya mau geser ke Pak Busro. Mungkin Pak Busro bisa menyampaikan apa yang harusnya Presiden lakukan, apa yang harusnya negara berikan kepada korban kejahatan seperti Mas Novel Baswedan ini, agar ke depan juga tidak ada lagi mungkin penyidik-penyidik KPK yang diteror, disiram air keras, atau mungkin ada percobaan pembunuhan di masa mendatang. Apa yang harus diberikan negara, Pak Busro? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Dihidupkan share screen-nya. Lah ya, sekarang aja. Mas, minta tolong di-on-kan share screen-nya. Pak Busro mau menampilkan data. Oke. Saya akan menyampaikan pandangan yang saya siapkan dengan beberapa pointers. Sebagai pengantar saya katakan bahwa
tragedi teror terhadap penyidik senior Novel Baswedan itu adalah tragedi teror terhadap juga KPK. Dengan kata lain, teror terhadap Novel Baswedan adalah teror bermata dua. Satu, teror terhadap dia sebagai penyidik KPK, tapi juga teror terhadap KPK itu sendiri. Karena Novel Baswedan tidak bisa dilepaskan tugas kedudukan dan tanggung jawabnya sebagai penyidik di KPK. Satu. Yang kedua, saya ingin mengantarkan topik ini dengan pendekatan yang didasarkan pada sejumlah fakta agar ada pemahaman yang utuh tentang persoalan ini, sehingga pemahaman ini tidak kasuistik, kasus ini saja maksud saya, tapi kita lihat dari fakta-fakta berikut. Makanya saya beri judul Misteri Peradilan Terdakwa Peneror KPK dan Novel. Itu judulnya. Kemudian saya ingin melakukan perbandingan dulu. Karena penting masyarakat ini agar memahami sejarah. Sejarah dalam arti sejarah 3 rezim ya. Saya bagi 3 rezim. Rezim pertama, rezim Orde Lama. Itu terjadi teror politik terhadap Buya Hamka CS. Ada tokoh-tokoh Partai Sosialis Indonesia, tokoh-tokoh Masyumi, dan lain-lain. Dan tidak berujung kepada peradilan yang fair, yang terbuka, yang jujur. Kemudian yang kedua, di rezim Orde Baru. Di rezim Orde Baru ini saya mengambil dari banyak contoh, saya ambil satu saja, karena mengingat waktu. Yaitu teror terhadap wartawan koran Bernas Berita Nasional yang namanya Udin, yang tewas digebuk kepalanya dan akhirnya tewas di rumah sakit. Apa yang terjadi dengan perkara ini? Polisi di Jogja waktu itu melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Apa produknya hasilnya? Hasilnya ialah ditampilkannya seorang tersangka yang kemudian menjadi terdakwa, yaitu Iwi. Panggilan sehari-harinya Iwi. Nah, background kasus yang mengakibatkan tewasnya wartawan Udin ini adalah background pemberitaan wartawan tersebut tentang dugaan korupsi di Pemda Bantul, Yogyakarta. Wartawan Bernas ini, Udin, juga tinggal di Yogyakarta. Yang menarik ini saya sampaikan, ketika pengacara Iwi yang dipimpin oleh Saudara Triandi Mulkan CS, pengacara yang independen waktu itu, yang penuh keberanian dan profesional, berhasil mengungkap sisi-sisi gelap dari apa yang didakwakan kepada Saudara Iwi ini. Banyak sisi-sisi gelap yang terungkap dan diungkap oleh tim pengacara tersebut. Akhirnya sidang berubah dari skenario oleh polisi yang kemudian dilanjutkan oleh dakwaan jaksa. Skenarionya berubah sehingga di ujung-ujung perkara itu ada 2 naskah tuntutan jaksa. Naskah yang salah satunya yaitu naskah yang disiapkan untuk menuntut, dan satunya lagi naskah yang kemudian ternyata yang dipakai oleh jaksa penuntut umum. Apa itu yang resmi dibacakan dari satu naskah oleh jaksa penuntut umum waktu itu? Yaitu jaksa penuntut umum menuntut bebas Saudara Iwi
terdakwa yang diajukan oleh polisi waktu itu. Dan hakim, majelis hakim dipimpin oleh seorang hakim perempuan, kalau tidak salah namanya Bu Endang, membebaskan terdakwa IW dari semua dakwaan. Artinya, satu, jaksa melakukan tuntutan bebas dan hakim mengabulkan permohonan atau tuntutan bebas tersebut. Nah, di sini bedanya dengan kasus yang sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk terdakwa yang dijadikan dua nama yang dijadikan terdakwa untuk kasus teror terhadap Novel Baswedan. Jaksa di Jakarta Utara untuk kasus ini menuntut 1 tahun. Sementara kalau saya bandingkan dengan jaksa di kasus di Bantul tadi, melakukan tuntutan bebas. Jelas ada perbedaan yang sangat tajam. Artinya jaksa di Jogja waktu itu nampak berpikir objektif, lalu juga menampakkan nurani sebagai penegak moralitas hukum yang objektif, demikian juga hakimnya. Nah, yang menjadi catatan saya ialah jaksa ini adalah wakil negara. Wakil negara di bawah Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung di bawah Presiden. Dalam kasus IWI, jaksa di Bantul Jogja waktu itu menuntut bebas. Dalam kasus yang terkait dengan teror terhadap saudara Novel ini, jaksa justru menuntut 1 tahun. Pertanyaannya, ada apa di balik itu semuanya? Lanjut, sekarang kita bandingkan dengan rezim Jokowi. Kita bandingkan dengan rezim Jokowi. Di rezim Jokowi ini ada indikator ultra diskriminatif atau sikap Presiden Jokowi yang sangat diskriminatif dalam kasus ini. Dalam kasus teror terhadap Novel Baswedan itu. Pertama, 11 April 2017 subuh terjadi eksekusi teror terhadap Novel Baswedan. 11 April 2017 siang hari saya termasuk pas waktu di Jakarta, bersama koalisi masyarakat sipil, ada ICW, ada Kontras, ada Lokataru, ada Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah waktu itu, berkumpul di sana, membuat diskusi secukupnya, dan membuat pernyataan. Pernyataan itu dibacakan di press room kantor KPK. Banyak sekali wartawan yang hadir dan memuatnya. Isi pernyataan itu adalah memohon kepada Presiden Jokowi untuk membentuk tim gabungan pencari fakta independen terdiri dari Polri, KPK, Komnas HAM, dan Civil Society Organization atau unsur-unsur masyarakat sipil. Atas desakan kami, unsur masyarakat sipil itu, apa sikap Presiden sampai saat ini, sampai sore ini, 3 tahun yang lalu, nihil besar. Artinya sejak 3 tahun yang lalu, Presiden tidak memberikan respon, memberikan penghargaan kepada masyarakat sipil yang kami wakili dalam perkara terkait dengan teror terhadap saudara Novel tadi. Nah, sekarang ada kejanggalan-kejanggalan dalam peradilan ini. Ya. Terdakwanya anggota aktif Polri, disidik oleh Polri dan dibela, dicarikan pembela yang unsur-unsur pembelanya juga dari Polri. Sekarang pertanyaannya, nalar hukum seperti apa? Apakah ini nalar hukum Pancasila?
Polri yang memproses, Polri yang menyediakan pengacara. Kemudian ada kejanggalan. Ada sejumlah kejanggalan besar dalam pengadilan di Jakarta Utara ini, yaitu air keras menjadi air aki. Saksi-saksi kunci tidak diperiksa, ya, tidak diperiksa. Artinya ada pembuktian yang dipaksakan. Kemudian hasil Komnas HAM dicampakkan. Nah, dan itu semuanya lalu berujung kepada tuntutan jaksa penuntut umum hanya 1 tahun. Dengan catatan, jaksa ini wakil negara di bawah jaksa agung, dan jaksa agung di bawah presiden. Jadi ini perkara ini kesannya kuat sekali dipaksakan. Lalu dari semua fakta-fakta itu saya ingin mengajukan hipotesa. Peradilan politik, kasus yang sekarang sedang berjalan di Jakarta ini, nah indikatornya 1, Istana tidak membentuk tim gabungan independen 3 tahun yang lalu, yang sebagaimana tadi sudah saya sampaikan di depan. Kedua, kandasnya tim Polri. Ketiga, kandasnya hasil tim Komnas HAM. Keempat, barang bukti berubah. Seperti tadi saya katakan, air keras menjadi air aki. Kemudian motor milik anggota Polri untuk mengintai rumah Novel Baswedan juga tidak dijadikan alat bukti atau barang bukti. Kemudian tidak diperiksanya sejumlah saksi-saksi kunci. Dari kejanggalan-kejanggalan berdasarkan fakta dan bukan asumsi itu, maka saya teruskan bahwa teror terhadap KPK maupun Novel Baswedan itu merupakan indikator, merupakan tanda-tanda yang semakin jelas, yaitu semakin dominannya para dominator oligarki bisnis dan oligarki politik setara dengan dominasi kedua oligarki tersebut, oligarki politik dan oligarki bisnis, di balik pemaksaan revisi Undang-Undang KPK. Tadi disinggung oleh Mas Yasin. Undang-Undang revisi KPK ini, saya tambahkan, dulu di zaman Presiden SBY, wakil-wakil rakyat di DPR mengajukan revisi undang-undang itu, tapi oleh SBY dinyatakan agar di stop. Bukan ditunda, di stop. Tetapi di era Presiden Jokowi, yang dulu pernah menyampaikan dan dimuat di media, Presiden menyampaikan ditunda pembahasan revisi undang-undang KPK itu, ujung-ujungnya cukup waktu kurang lebih 5 hari, akhirnya undang-undang KPK dikebiri, dimutilasi. Terjadilah KPK yang secara kelembagaan sekarang ini lumpuh, walaupun ada sejumlah penyidik yang masih handal integritasnya, masih banyak di sana. Dan kita masih berharap dengan mereka itu. Kemudian juga ada pengesahan Undang-Undang mineral dan batu bara, disahkan dalam waktu yang singkat. Dan jangan lupa, yaitu pemerintah masih mengumbar nafsunya untuk memaksakan pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja bersama antara Istana dengan DPR. Dari poin-poin itu, saya ingin menambahkan juga bahwa apa yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini bukan proses yang tidak final. Tuntutan jaksa itu sudah final. Yang belum final adalah persidangannya. Saya kritik saudara Ngabalin tadi malam di TV One, dia berkali-kali mengatakan kita hormati sidang ini belum selesai.
memang belum selesai sidangnya, tetapi peran jaksa sudah selesai dengan dibacakannya tuntutan itu. Yang belum selesai adalah sidang dalam bentuk, dalam tahapan, yaitu vonis hakim. Tapi yang menjadi masalah adalah jaksa yang menuntut terdakwa tersebut. Apakah jaksa yakin bahwa itu terdakwa sungguh-sungguh? Apakah jaksa yakin bahwa air aki itu digunakan dengan mengakibatkan mata novel hilang hilang selamanya itu? Apakah jaksa yakin bahwa ada barang-barang bukti yang tidak dihadirkan? Apakah jaksa yakin bahwa ada saksi-saksi kunci yang tidak dihadirkan? Semuanya itu pertanyaan-pertanyaan. Dan saya tutup. Mampukah, wahai para aktor atau aktor intelektualis yang berada di balik persidangan perkara ini, mampukah mereka ini tidur pulas? Dan tidak takutkah doa novel yang tertindas? Mampu tidur pulas, dan tidak takutkah doa novel yang tertindas? Itu pertanyaan-pertanyaan untuk kepolisian, untuk jaksa, dan untuk penanggung jawab kejaksaan, yaitu Presiden Joko Widodo. Sekian untuk kita kembangkan dalam diskusi, bukan saja untuk pencerahan masyarakat yang sebetulnya masyarakat itu sudah semakin cerah, tapi justru ini pencerahan untuk para penegak hukum, para pengelola negeri yang kejujurannya saya pertanyakan, kami pertanyakan, dan kita pertanyakan. Kalau masyarakat, lebih banyak masyarakat itu berada dalam pihak yang jujur, tapi dikorbankan oleh sebuah rezim ini rezim yang korporatokratif dan kleptokratif, akibatnya sama sekali tidak menghargai penegakan hukum. Kalau toh ada penegakan hukum bersifat diskriminatif. Mudah-mudahan Saudara Novel Baswedan dan keluarganya diberi ketabahan, kesabaran, keikhlasan. Dan saya memuji sikap Saudara Novel yang memaafkan pelaku yang sesungguhnya. Dan lewat mimbar yang terhormat ini, saya menyentuh hati nurani para terdakwa. Hendaklah kalau Anda Muslim, sholatlah malam hari, untuk mempertimbangkan apakah benar Anda itu sebagai terdakwa atau bukan. Konsultasikanlah dengan Allah Ta'ala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Busro, dan ada beberapa catatan penting juga disampaikan oleh Pak Busro tadi. Salah satunya soal sejarah teror yang sebenarnya bukan barang baru lagi. Ada di Indonesia sejak zaman Orde Baru pun banyak teror-teror yang menimpa, baik itu aktivis ataupun orang-orang yang memang kukuh memberantas korupsi. Dan itu Pak BM juga menerangkan soal sikap dari Presiden yang enggan atau tidak mau membentuk tim gabungan pencari fakta. Mungkin bukan tidak mau, tapi beliau tidak mengerti apa pentingnya TGPF itu untuk penuntasan kasus Novel Baswedan. Selain dari itu, Pak BM juga menyinggung satu frasa penting yang rasanya menggambarkan situasi politik hukum di Indonesia, yaitu adanya keberadaan oligarki yang semakin lama semakin mencengkram penegakan hukum, penegak hukum, struktur eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif yang ada di Indonesia. Terima kasih Pak BM. Saya ingin geser ke Mbak Yati. Mungkin Mbak Yati sebagai kuasa hukum, tim advokasi Novel Baswedan, dan juga koordinator Kontras, saya yakin sudah cukup lama mengamati kasus Novel dari mulai awal penyiraman sampai hari ini. Sudah banyak sekali kejanggalan. Mbak Yati bisa menyampaikan dan menjelaskan bagaimana langkah tim advokasi sejauh ini terkait dengan penuntasan penyiraman air keras Novel Baswedan. Silakan, Mbak Yati.
Terima kasih Kurnia, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua bapak-bapak dan semua kawan-kawan yang ada di kanal Facebook dan YouTube ICW. Terima kasih juga Kurnia sudah memfasilitasi, menurut saya ini diskusi yang sangat tidak saja penting ya, tetapi kalau saya boleh merujuk pada pernyataan-pernyataan terakhir dari yang kita hormati Pak BM, jelas sekali nurani kita semua, nurani penegak hukum di negara ini ditagih dan sedang disaksikan oleh banyak orang, banyak pihak masyarakat yang peduli akan keadilan di negeri ini. Saya cukup merinding tadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Pak BM. Itu beyond dari hanya sekedar soal hukum formal, saya kira pertanyaan-pertanyaan nurani, pertanyaan-pertanyaan kemanusiaan itu menjadi penting, termasuk untuk Bapak Presiden begitu ya, supaya tidak lagi jawaban-jawaban yang diberikan adalah jawaban-jawaban normatif, formalis dengan alasan-alasan tidak mau mengintervensi dan seterusnya, dan sebagaimana juga kita dengar itu digaung-gaungkan oleh banyak buzzer ataupun para pihak yang memang pro terhadap sikap pemerintah dalam pengabaian kasus ini. Nah, buat kami di Kontras dan tentu saja untuk para tim pembela kasus Novel Baswedan, kita sejak awal memang sudah meyakini bahwa memang peradilan kasus ini bukan ditujukan untuk keadilan dan penegakan hukum itu sendiri menurut kami. Kenapa begitu? Kita bisa lihat bagaimana hukum atau peradilan yang berjalan ini justru digunakan oleh mereka yang mendaulat atau didaulat sebagai penegak hukum justru untuk menutup kasus dan melindungi para pelaku. Itu yang bisa kita temukan poin besarnya dalam pendampingan kasus Bang Novel ini gitu ya. Dan kalaupun hari ini persidangan seperti judul diskusi kita adalah begitu sengkarut, menurut saya sih sengkarut persidangan hari ini dampak saja gitu ya, efek saja, karena sejak awal memang kita sudah lihat bagaimana tarik ulur tanda petik ya, dan konflik kepentingan yang sangat kuat dalam proses pengungkapan kasus ini. Kita bisa bayangkan bapak-bapak dan semua kawan-kawan yang ada dimanapun, setelah 3 tahun mandek, kok tiba-tiba pelakunya ternyata ada dari Kesatuan Polri yang selama ini justru bertanggung jawab sebagai penyidik dalam kasus ini, yang artinya 2 orang ini selama ini ada di bawah koridor kekuasaan wilayah Polri dan dengan pangkat yang justru masih sangat rendah. Saya cuma mau bilang, begitu lemahkah institusi Polri gitu ya, dalam waktu 2 tahun lebih terkecoh, terkelabui oleh anggotanya sendiri, oleh anak buahnya sendiri, atau jangan-jangan kita juga khawatir sebetulnya sudah diketahui ada hubungannya dengan institusi Polri, tetapi sengaja ditutup atau sengaja memang tidak diungkap begitu. Ini sandiwara yang dari awal kita sudah sangat temukan dan sudah sangat menggelikan gitu ya untuk melihat proses penegakan kasus ini. Yang berikutnya sebagai kuasa hukum Kurnia dan bapak-bapak sekalian, saya merasa penting untuk bicara bahwa serangan terhadap Bang Novel itu hari ini tidak hanya serangan ataupun tidak hanya diskriminasi hukum ataupun tidak hanya proses peradilan yang mengolok-olok ini gitu ya, tetapi juga sangat kita sayangkan Bang Novel dan siapapun yang hari ini membela Bang Novel atau mereka yang peduli akan keadilan dalam kasus ini terus-menerus menjadi target serangan buzzer. Kita bisa lihat yang terakhir misalkan bagaimana para komika, para netizen justru mendapat serangan balik, berbagai upaya-upaya stigmatisasi, kriminalisasi itu terus terjadi. Yang dulu kita cuma lihat ini hanya ke Bang Novel, tetapi terakhir kita lihat para netizen pun yang memberikan ekspresi dukungannya dengan cara-cara yang sangat kreatif dan lainnya, itu juga menjadi target serangan buzzer dan lain-lain. Saya kira kalau serangan-serangan buzzer seperti ini, stigmatisasi seperti ini terus dilakukan dan dibiarkan, ini semakin melengkapi bahwa tidak hanya hukum yang diokupasi oleh kekuasaan di negara ini, tapi juga memang kekuasaan menggunakan tangan-tangan tertentu untuk membungkam pengungkapan kasus ini begitu. Nah, yang sudah sama-sama kita saksikan ya, dari situasi itu dampaknya jelas sekali, persidangan memang hanya untuk formalitas karena begitu banyak tekanan, tadi sudah disampaikan begitu banyak terkait dengan kejanggalan-kejanggalan dalam persidangan. Nah, saya sebagai tim kuasa dan juga mewakili teman-teman masyarakat sipil ingin juga kembali mereminder kita semua, mengingatkan kita semua bahwa
apapun yang terjadi dalam proses persidangan, kami ingin sampaikan sekali lagi bahwa kasus Bang Novel ini atau kasus air keras ini tidak terlepas dengan serangan terhadap KPK. Itu yang paling penting. Serangan terhadap institusi KPK yang memang beberapa tahun belakangan punya gigi taring yang cukup kuat untuk membongkar kasus-kasus korupsi di negeri ini. Indikatornya banyak sekali, ini semua adalah mantan komisioner KPK yang saya rasa kalau mau bicara jujur, nanti bisa disampaikan secara terbuka di sini bagaimana serangan-serangan itu terjadi. Nah, temuan kami sebagai tim advokasi masyarakat sipil jelas ini adalah serangan terhadap KPK. Kita juga menemukan begitu banyak penyidik-penyidik atau pegawai-pegawai KPK yang mendapat teror dan intimidasi tanpa ada satupun yang diungkap sampai sekarang. Yang berikutnya yang juga saya rasa penting, hari ini banyak yang berpikir ini kok tuntutannya rendah gitu ya. Buat kami bukan hanya soal tuntutannya rendah, tetapi juga delik kejahatannya ini sudah dimanipulasi gitu ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau dalam temuan kami itu kejahatan ini itu mengarah pada perencanaan pembunuhan gitu ya, pembunuhan berencana gitu. Karena air keras yang dilempar ke Bang Novel itu sangat mungkin bisa menyebabkan kematian. Dan ingat, ini bukan serangan yang pertama terhadap Bang Novel gitu ya, ini serangan yang berkali-kali gitu ya. Dan karena saya juga percaya mati dan hidup itu urusan Tuhan, jadi kalaupun memang mereka melakukan tindakan pembunuhan berencana dan akhirnya tidak terjadi, itu bukan berarti mereka tidak melakukan pembunuhan berencana. Kita bisa melihat dari efek dampak yang ditimbulkan dari tindakan tersebut itu. Yang saya sayangkan juga di sini ada banyak mantan ketua KPK, saya nggak tahu masih punya ruang atau tidak untuk bicara seperti ini. Sebetulnya kan sejak kasus Bang Novel terjadi, kita sudah mendesak agar KPK juga menggunakan kewenangannya untuk menggunakan pasal obstruction of justice, penghalang-halangan keadilan gitu ya, karena penyidik KPK itu kan adalah penegak hukum yang mau menegakkan keadilan pemberantasan korupsi, sehingga harusnya ketika ada kasus-kasus serangan yang begitu banyak kepada penyidik-penyidik KPK, harusnya dimaksimalkan menggunakan ketentuan atau pasal obstruction of justice gitu. Nah, ini tidak pernah dilakukan oleh pimpinan KPK. Itu yang kami sayangkan sebagai masyarakat sipil. Ada Pak Saud di sini, kami sebagai masyarakat sipil koalisi juga berkali-kali mendorong agar digunakan obstruction of justice supaya konflik-konflik kepentingan dan akar masalah dari serangan-serangan ini bisa dihentikan. Tapi itu semua diabaikan sampai sekarang. Dan juga yang saya ingin publik ingat gitu ya, kalau mengikuti kesaksian dari Bang Novel dan temuan kami di tim mencari fakta, kita kan jelas mendapatkan fakta, informasi bahwa sejak awal kepolisian sudah mengetahui rencana penyerangan ini gitu kan, dari mulai ada pengamanan di rumah Bang Novel, informasi-informasi yang diterima Bang Novel, itu semua tidak diungkap juga dalam persidangan. Bahkan ketika Bang Novel memberikan keterangan yang terkait hal-hal tersebut dalam persidangan, kebetulan saya hadir juga, hakim dan jaksa sama sekali tidak punya concern untuk itu, karena mereka hanya ingin fokus pada peristiwa 11 April. Padahal dalam temuan kami untuk membongkar kasus ini, nggak bisa hanya pada 11 April. Dia harus dilihat dari runtutan-runtutan peristiwa, konstruksi-konstruksi peristiwa, pra dan pasca, sehingga dari situlah akan terlihat. Nah, Bang Novel sudah sangat berusaha menjelaskan semua peristiwa-peristiwa itu, tetapi penegak hukum dalam peradilan, dalam persidangan, jaksa dan hakim dalam hal ini tidak mau membongkar lebih jauh keterangan-keterangan itu gitu. Yang tadi juga pembicara sebelumnya sampaikan soal saksi. Saksi kalau dalam pantauan persidangan yang kami lakukan di tim advokasi, setidaknya ada 3 saksi ya Kurnia ya yang tidak dihadirkan dalam persidangan, walaupun 3 saksi itu sudah jelas-jelas disidik oleh Polri, oleh Komnas HAM, dan bahkan tim pencari fakta dari kepolisian juga memanggil 3 saksi ini. Saksi ini penting sekali karena dia yang melihat bagaimana air keras itu disiapkan dan bagaimana 2 hari sebelumnya orang itu mengintai dan bagaimana 1 minggu sebelumnya orang itu mengintai. Tapi itu semua diabaikan oleh jaksa dan tidak dipanggil oleh jaksa untuk memberikan keterangan dalam persidangan. Sebaliknya gitu ya, yang kita lihat dalam proses persidangan, selain jaksa dan hakim hanya fokus pada tanggal 11 April, tapi jaksa juga terlihat justru kesannya menjadi representasi dari para terdakwa, sebagaimana terkonfirmasi dari tuntutan yang sangat rendah ini. Nah, poin terakhir, Kurnia, saya ingin menegaskan sekali lagi ini yang menjadi tuntutan kami di tim advokasi agar pembelaan hukum atau pendampingan hukum atau
posisi sebagai tim kuasa hukum Polri terhadap 2 terdakwa itu harus dianulir dan itu tidak sah menurut kami secara hukum. Tidak hanya alasan normatif, tetapi juga kami menemukan ada 2 hal. Pertama, kalau dari sisi kasus, ini akan terjadi konflik kepentingan yang luar biasa menurut kami, dan itu sudah terjadi, sudah terbukti. Mengapa? Karena saat ini 2 terdakwa, tim kuasa hukumnya dipimpin oleh seorang Irjen Pol Rudi Haryanto yang merupakan Kadifkum Mabes Polri saat ini. Di mana pada saat peristiwa yang bersangkutan itu adalah Direktur Reserse Kriminal Umum di Polda Metro Jaya yang juga melakukan penyidikan untuk kasus ini. Jadi kita bisa bayangkan satu sisi orang ini, pihak ini melakukan penyidikan untuk mengungkap kasus ini, satu sisi kemudian dia menjadi ketua tim kuasa terhadap yang bersangkutan. Ini terlalu vulgar, ini terlalu memalukan, dan terlalu menghina akal sehat kita semua menurut kami gitu ya. Sehingga juga kita ingat, kalau kita balik lagi ke hasil temuan Komnas, tadi sempat disebut hasil temuan Komnas, pernah menyatakan dalam temuannya bahwa ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan proses, abuse of process dalam penyidikan kasus Bang Novel ini gitu ya. Dan saat itu Kadifkum yang Rudi Haryanto ini itu adalah posisinya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jadi konflik kepentingan jelas sekali terjadi melalui pembelaan yang dilakukan ini. Secara normatif, secara hukum saya rasa jelas sekali, tadi Pak Busro sudah bicara, saya hanya ingin menambahkan, kalau bantuan hukum ini diberikan, itu boleh dan sah. Bantuan hukum diberikan kepada anggota Polri, itu yang mau saya katakan. Tetapi kalau kita lihat lagi lebih dalam Peraturan Nomor 3 Tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota kepolisian, jelas disebutkan. Saya mau sebut aja Kurnia ya, supaya tidak ada yang terpotong. Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menyediakan tenaga bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa anggota kepolisian yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan tugas. Kita harus garis bawahi kata kepentingan tugas. Menjadi pertanyaan kita, menjadi kritik kita, apakah 2 terdakwa ini sedang melakukan kepentingan tugas sehingga dia dibela oleh Kadifkum Mabes Polri secara langsung? Ini yang kita protes, ini yang kita pertanyakan, ada apa di balik ini semua. Oke, ini terakhir, saya sepakat dengan Pak Busro dan pembicara sebelumnya. Saya kira majelis hakim dalam kasus ini masih punya kesempatan untuk bisa melihat secara objektif, independen, dan profesional dalam menyelesaikan kasus ini. Kita tidak berharap majelis hakim hanya merujuk pada tuntutan jaksa yang jelas sekali tadi sangat tidak berkesesuaian dengan fakta-fakta yang ada. Dan saya ingin menekankan juga bahwa majelis hakim sebetulnya bisa menggunakan prinsip beyond reasonable doubt, bagaimana hakim tidak boleh terpaku hanya pada batas minimum pembuktian, tetapi juga hakim harus memiliki keyakinan apakah seorang terdakwa itu melakukan tindak pidana atau tidak, sehingga sekali lagi hakim tidak harus memaksakan dengan menerima tuntutan dari jaksa. Demikian Kurnia dan Bapak-Bapak sekalian, semoga bisa saling berbagi lebih jauh. Terima kasih. Ya, makasih Mbak Yati. Cukup komprehensif penjelasannya dari sisi bagaimana masyarakat sipil memandang kasus novel dan yang memang sudah mengawal kasus novel. Tadi Mbak Yati juga sempat menyinggung soal buzzer ya, yang mana memang kerap kali membuat kebisingan yang tidak penting, tidak substansi, yang kita lihat Bang Novel itu kan memang selalu diserang dari 2 sisi ya. Sisi pertama selalu diungkap soal kasus sarang burung walet di Bengkulu, dan sebenarnya kasus sudah selesai, sudah clear, dan yang kedua selalu dikaitkan dengan perawakan Bang Novel, yang mana selalu disebutkan sebagai geng-geng Taliban di KPK, padahal itu sama sekali tidak relevan. Kita selama ini selalu mengatakan bahwa pelakunya sebenarnya cuma 2 ya, yang selalu mendengungkan isu ini. Yang pertama ada Neta Espane dari Indonesia Police Watch, lalu yang kedua Denny Siregar, YouTube-nya Cokro TV, kan 2 itu saja sebenarnya yang selalu menebarkan hoax soal KPK dan Novel Baswedan. Dan Mbak Yati juga sempat menyinggung soal dugaan konflik kepentingan dari Mabes Polri. Jadi sebenarnya konferensi pers dari Kapolri, Jenderal Idam Aziz, yang menyayangkan
pelakunya berasal dari institusi Polri tidak selaras atau tidak sebanding dengan langkah-langkah Polri yang justru mendampingi dua terdakwa yang sedang disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Terima kasih, Mbak Yati. Saya mungkin geser ke Pak Abraham Samad. Bagaimana Pak Abraham memandang kasus ini, karena juga sebenarnya model teror dalam bentuk lain sempat menimpa Pak Abraham Samad juga di tahun 2015 bersama dengan Pak BW. Bentuk teror apa yang sebenarnya sering dihadapi oleh pimpinan KPK, Pak Samad, dan juga soal bagaimana Pak Samad memandang penyelesaian kasus novel ini. Silakan Pak Samad. Terima kasih Bang Kurnia, para pembicara yang sudah menyampaikan beberapa hal. Saya ingin belakang sedikit ya, Bung Kurnia. Lalu ketika pertama kali saya masuk ke KPK, Busro pernah menyampaikan ke saya bahwa ada penyidik juga yang sempat diteror, ditabrak begitu ya, motor dan lain sebagainya. Kemudian penyidik itu masuk rumah sakit, dirawat. Belum lagi kalau kita lihat juga apa yang pernah dialami oleh Tama ya, Tama S. Langkun, juga pernah mengalami teror seperti itu. Kemudian saya melihat begini sebenarnya, apa yang dialami novel ini adalah buah dari tidak pernahnya ada keinginan yang kuat dari pemerintah ataupun dari negara untuk mengungkap berbagai macam teror yang jadi sebelumnya. Tadi Busro sudah paparkan ke kita mulai dari zaman Orde Lama, Orde Baru, dan sebagainya. Teror-teror yang berlangsung itu tidak pernah diungkap. Pelakunya pun tidak pernah dibawa ke pengadilan. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi ini tadi, teror itu akan berulang. Karena apa? Aku akan berasumsi bahwa ketika kita melakukan teror terhadap orang-orang tertentu, maka teror yang dilakukan itu akan dilindungi, tanda kutip, oleh negara itu sendiri. Tidak ada political will ya, tidak ada goodwill dari negara untuk membongkar kasus teror yang menimpa orang-orang yang sedang berjuang di dalam penegakan hukum itu sendiri. Kita ambil contoh lah, sekian lama kasus novel itu jalannya kurang lebih 3 tahun ya, baru kemudian pelakunya ditemukan. Itu pun ketika ditemukan, memang masyarakat sudah bertanya-tanya semua. Orang hukum pun, bahkan saya ingin mengistilahkan begini, anak SD aja, ketika pelaku kejahatan Novel Baswedan itu ditemukan, sudah menganggap ini sebuah sandiwara. Jadi, betapa kasarnya sandiwara hukum yang dipertontonkan kepada kita semua ini. Dan kemudian sandiwara hukum yang dipertontonkan kepada kita semua ini semakin meyakinkan kita bahwa ini adalah betul-betul sandiwara ketika penegak hukum itu menuntut pelaku kejahatan terhadap Novel Baswedan dengan tuntutan hanya cuma 1 tahun saja. Jadi semakin meyakinkan kita bahwa apa yang terjadi dalam kasus novel itu adalah betul-betul sandiwara hukum. Karena itu sebenarnya kalau kita lihat di dalam hukum itu sendiri, apa yang terjadi sekarang ini terhadap novel, inilah yang disebut denial of justice. Jadi pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri. Bayangkan betapa melukainya rasa keadilan kita ya terhadap apa yang terjadi sekarang ini. Belum lagi kita bicara misalnya apa yang dirasakan oleh korban, keluarga korban, ada putusan yang betul-betul melukai kita semua ya. Karena itu menurut saya pemerintah negara itu tidak boleh diam atau tidak boleh terpaku seperti membiarkan ini berlalu begitu saja. Bahkan dalil atau alasan-alasan yang selalu dikemukakan oleh rejim ini, oleh pemerintah ini, bahwa presiden tidak boleh atau kepala negara
tidak boleh melakukan intervensi hukum terhadap kasus hukum. Itu selalu dalil yang dikemukakan oleh rejim ini. Dan ada satu hal yang mungkin dilupakan, bahwa presiden selaku kepala negara sekaligus sebenarnya kepala atau panglima tertinggi penegakan hukum. Kita lihat di dalam konstitusi ya, kita menguji bahwa apakah benar presiden itu adalah panglima tertinggi dalam hal penegakan hukum. Ini terbukti bahwa kewenangan dan peran presiden itu adalah mengangkat, memilih, mengangkat, dan melantik Kapolri. Kemudian memilih, mengangkat, dan melantik Jaksa Agung. Kemudian juga melantik walaupun tidak mengangkat atau memilih Ketua KPK. Oleh karena itu, kewenangan-kewenangan mengangkat, memilih, dan melantik aparatur penegak hukum ini, inilah yang disebut sebagai presiden selaku kepala negara adalah panglima tertinggi. Oleh karena presiden selaku panglima tertinggi penegakan hukum, maka yang harus dilakukan presiden sebenarnya mengarahkan, Bung Kurnia, mendrive arah penegakan hukum. Jadi ketika seorang presiden mengarahkan, mendrive arah penegakan hukum agar penegakan hukum itu tidak salah, tidak manipulatif seperti sekarang ini, maka itu harus dilakukan. Dan itu tidak boleh diterjemahkan, drive atau mengarahkan penegakan hukum itu tidak boleh ditafsirkan sebagai bentuk intervensi hukum. Ini banyak yang keliru. Presiden pun kadang-kadang keliru. Katakan bahwa kita tidak boleh mengintervensi hukum. Menurut saya, presiden punya kewajiban. Kewajiban apa dalam hal penegakan hukum? Kewajiban mengarahkan, mendrive penegakan hukum itu sendiri agar supaya penegakan hukum itu berjalan on the track. Karena kalau tidak, penegakan hukum itu bisa berjalan dengan sangat manipulatif. Seperti yang terjadi di dalam kasus Novel Baswedan ini. Benarnya intinya itu. Karena itu menurut saya, apa yang terjadi terhadap Novel Baswedan ini harus betul-betul, harus benar-benar ada keseriusan dari pemerintah ini, dari presiden ini, untuk bisa mengarahkan. Sekali lagi Bung Kurnia, mengarahkan ya, bukan mengintervensi, mengarahkan jalannya penegakan hukum ini, agar supaya penegakan hukum ini berjalan pada rel yang sebenarnya. Karena kalau kita lihat, ini sudah menyimpang jauh. Sudah abuse of power penegakan hukumnya. Makanya dia terjadi yang tadi saya katakan, denial of justice, pengingkaran terhadap keadilan. Kenapa? Penegakan hukumnya sudah salah arah, sudah salah jalan. Nah, disinilah peran presiden sebagai kepala negara untuk mengembalikan kembali arah penegakan hukum ini supaya on the track. Karena kalau tidak, Bung Kurnia, kalau pemerintah ini membiarkan begitu saja arah penegakan hukum yang menurut saya menyimpang seperti sekarang ini, maka negara atau pemerintah bisa dikatakan melakukan pembiaran by omission, melakukan pembiaran terhadap terjadinya pelanggaran terhadap penegakan hukum dan keadilan. Jadi jangan salah, kalau pemerintah membiarkan proses yang tidak adil ini berjalan terus, proses penegakan hukum yang nyimpang ini, maka negara itu bisa dianggap melakukan pembiaran by omission dia terhadap pelanggaran terhadap penegakan hukum itu sendiri. Jadi sekarang pemerintah tinggal memilih apakah pemerintah ingin menggunakan kewenangannya yang memang diatur di dalam konstitusi kita bahwa pemerintah punya hak mengarahkan penegakan hukum yang salah, ataukah pemerintah itu akan dicap, akan stigmatisasi bahwa pemerintah ini melakukan pembiaran terhadap pelanggaran hukum. Jadi hanya ada dua pilihan, Bung Kurnia. Tinggal pemerintah ini memilih yang mana. Harusnya pemerintah memilih sesuai dengan konstitusi kita.
sebagai kepala negara, presiden, panglima tertinggi penegakan hukum, seharusnya dia mengambil alih untuk mengarahkan kembali supaya proses hukum ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Karena ada satu hal yang terpenting yang kita bisa tarik hikmah dari apa yang terjadi di Bank Novel ini, bahwa kalau kasus Bank Novel ini tidak akan pernah diselesaikan, dituntaskan secara hukum yang berkeadilan, maka apa yang terjadi? Yang terjadi bahwa kejadian yang menimpa Novel akan menimpa pada orang-orang yang lain, penyidik-penyidik yang lain yang ada di KPK itu sendiri. Karena penyerangan terhadap Novel Baswedan bukanlah penyerangan yang sifatnya penyerangan ansih kepada Novel Baswedan, tapi ini adalah penyerangan terhadap agenda pemberantasan korupsi. Dia harus dilihat dalam skala yang lebih makro. Kita tidak bisa lihat penyerangan Novel ini dalam skala yang mikro, yang lebih kecil, bahwa ini cuma serangan pribadi pada Novel Baswedan. Ini kan yang selalu didengung-dengungkan, bahwa pelaku ini punya dendam pribadi pada Novel Baswedan. Menurut saya bukan itu. Motifnya bukan di situ. Motifnya serangan terhadap Novel ini adalah serangan terhadap pemberantasan korupsi. Itu intinya. Oleh karena itu sebenarnya kalau dia serangan terhadap pemberantasan korupsi, itu berarti juga serangan terhadap institusi pemberantasan korupsi, dalam hal ini KPK. Artinya apa? Artinya pimpinan KPK itu tidak bisa diam, Bung Kurnia. Dengan adanya kejadian ini, makanya dulu waktu terjadi kasus Novel ini, saya sering datang, Pak Busro, Pak BW, kita sering datang rame-rame, datang ke Pak Saud, mengingatkan Pak Saud, ini selesaikan. Kenapa? Karena kita melihat bahwa pimpinan KPK itu harus bertanggung jawab. Jadi pimpinan KPK itu tidak boleh dikatakan, kita serahkan saja kepada hukum yang berlaku. Itu salah yang dilakukan kalau pimpinan KPK mengatakan itu, Bung Kurnia. Itu nggak boleh pimpinan KPK cuma ngomong begitu, tapi pimpinan KPK harus punya decision ya. Karena serangan ini bukan serangan terhadap Novel Baswedan secara pribadi, ini serangan terhadap agenda pemberantasan korupsi, sekaligus serangan terhadap institusi pemberantasan korupsi. Jadi intinya di situ sebenarnya. Jadi pertama, kesimpulannya negara harus hadir. Negara tidak boleh membiarkan ini terjadi. Bagaimana negara hadir? Dia harus mendrive, dia harus mengarahkan kembali arah penegakan hukum ini supaya tidak manipulatif. Jadi tidak boleh bahwa ini sudah selesai, ini belum selesai. Saya sepakat dengan Pak Busro, yang selesai itu adalah tuntutannya. Tapi proses peradilannya itu kan belum selesai. Kemudian yang kedua, itu satu ya, pemerintah harus hadir. Tidak ada alasan pun pemerintah tidak hadir untuk mendrive arah penegakan hukum ini. Karena kalau tidak itu tadi, pemerintah bisa dianggap lakukan pembiaran. Kemudian yang kedua, menurut saya, harus ada desakan yang kuat juga dari pimpinan KPK pada pimpinan tertinggi di negara ini agar supaya lebih concern, lebih memperhatikan kasus ini. Karena kalau tidak, nanti seolah-olah pemerintah menganggap bahwa kasus Novel ini adalah kasus pribadi Novel saja. Dan sebenarnya kasus ini bukan kasus pribadi Novel. Itu yang harus dipahami oleh semua orang. Jadi tidak boleh pimpinan KPK itu seolah-olah menyerahkan begitu saja, membiarkan bahwa kasus Novel ini ada kasus Novel semata-mata. Bukan. Ini kasus penyerangan terhadap agenda pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, pimpinan KPK, bahkan kita semua, makanya kita hadir di meeting Zoom ini, karena salah satu bentuk kepedulian kita. Kita tidak ingin membiarkan ini terus terjadi. Karena kalau kita membiarkan ini terus terjadi, maka yang terjadi adalah negara ini hancur. Kenapa negara ini hancur? Karena penegakan hukumnya sudah tidak ada lagi. Sudah tidur.
fungsi hukumnya sudah tidak berfungsi sama sekali. Kalau kita lihat bungkurnya, itu kan tujuan hukum yang paling utama itu kan mencapai keadilan kan. Ada tujuan hukum itu adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Tapi fungsi hukum itu kan ada dua. Halo? Bungkurnya? Halo? Lanjut. Fungsi hukumnya itu sudah semakin rusak dengan adanya kasus ini. Fungsi hukum itu kan ada dua menurut saya, menurut teori hukum. Pertama, tool of social control. Ya. Jadi hukum itu adalah alat kontrol, alat mengawasi. Oleh karena itu, ada perangkat undang-undangnya. Berbagai macam perangkat undang-undang dibuat supaya itu sebagai alat kontrol. Gitu, adalah undang-undang pidana dan lain-lain sebagainya. Kalau misalnya orang melakukan kejahatan terhadap, ada perangkat undang-undangnya agar supaya orang bisa mentaati itu. Begitu. Kemudian yang kedua, hukum yang kedua, hukum itu adalah ini, tool of social engineering ya. Jadi hukum itu adalah alat rekayasa, alat merubah manusia supaya manusia itu lebih beradab, lebih taat hukum, tidak barbar. Begitu hukumnya, supaya orang menjadi taat hukum, beradab, tidak menjadi manusia yang barbar seperti yang terjadi dalam kasus Novel ini. Ini kan yang terjadi ini adalah peristiwa barbar. Common sense kita nggak bisa menerima orang itu diperlakukan kayak ingin membunuh Novel, ya. Jadi saya sepakat tadi dengan Mbak Yati. Ini kan sebenarnya kalau kita lihat kejadian seolah-olah ingin membunuh kan. Cuma akibat yang ditimbulkan itu karena Novel memang masih belum ajalnya, sehingga yang menimpa itu kan katanya, tapi dengan cedera dan cederanya ini seumur hidup itu sudah sama dengan perbuatan yang menurut saya perbuatan barbar yang tadi itu. Saya pikir untuk sementara itu Bung Kurnia. Jadi sekali lagi kesimpulan saya bahwa negara atau pemerintah ini harus hadir, mengarahkan kembali, mendrive kembali arah penegakan hukum ini agar supaya arah penegakan hukum ini berkeadilan. Bukan penegakan hukum yang justru menciptakan denial of justice. Saya pikir untuk sementara itu bukunya. Iya, terima kasih Pak Samad penjelasannya yang memang banyak membahas soal apa yang harusnya eksekutif lakukan untuk mengarahkan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Memang mungkin kita tidak membayangkan ya Pak Jokowi itu untuk mempengaruhi tuntutannya, kita tidak membayangkan Pak Jokowi untuk mempengaruhi rapat keputusan hakim. Dan saya rasa, saya nggak tahu apakah ini memang murni pikiran Pak Jokowi atau pembisik hukum Pak Jokowi yang sebenarnya tidak mengerti bagaimana konsep penegakan hukum yang baik di Indonesia. Selain dari itu, Pak Samad juga menyinggung persoalan apa yang harusnya pimpinan KPK lakukan saat ini, yaitu ada Pak Komjen Firly. Saya nggak tahu ini apakah dugaan konflik kepentingan atau enggak, karena Pak Firly satu institusi dengan dua terdakwa yang sama-sama berasal dari kepolisian. Entah mungkin karena satu institusi dia tidak bisa berkata keras terhadap dua terdakwa, itu mungkin asumsi yang timbul di tengah masyarakat. Makasih Pak Samad penjelasannya. Saya ingin berpindah kepada mantan pimpinan KPK 2015-2019, ada Pak Saud Situmorang. Pak Saud mungkin bisa menjelaskan sudah sejauh mana pengamatan Pak Saud terkait dengan teror yang dialami oleh para penyidik KPK, setidaknya selama Pak Saud memimpin 2015 sampai 2019. Dan juga untuk informasi kepada masyarakat, Pak Saud juga sempat memberikan sepeda ya Pak ke KPK bagi siapa saja orang yang bisa menemukan pelaku novel akan diberi hadiah sepeda. Mirip seperti seseorang yang berada di istana, Pak, sering memberikan sepeda ke masyarakat. Silakan, Pak Saud. Iya, terima kasih. Selamat sore semua buat teman-teman yang sedang melihat ini. Terima kasih juga buat Pak Busro, Bung Samad, dan teman-teman yang lain.
Ibu Yati tadi, Pak Yasin sudah ini ya live ya. Jadi waktu kejadian itu muncul April 2017 itu saya kebetulan lagi ada di ISI Yogyakarta waktu itu. Saya waktu itu langsung di doorstop sama beberapa wartawan sehubungan kasus novel itu setelah beberapa saat setelah kejadian maksudnya. Waktu kejadian saya ada di Jakarta, tapi waktu di Jogja di doorstop kok akhirnya saya memakai analisis ketika itu ini kenapa terjadi gitu. Secara terbuka saya mengatakan waktu itu pakai teori intelijen lah. Teori klasik itu kan seorang melakukan sesuatu itu bisa karena uang, karena ideologi, karena coercion atau compromise, atau karena memang egonya dia gitu, yang biasa disebut MICE. Tapi sekarang ada teori macam-macam lagi tuh. Kenapa seseorang melakukan sesuatu? Bisa karena reciprocity atau karena scarcity dan seterusnya. Teori apapun di balik itu, sebab ini nanti ada kaitannya dengan kalau tadi yang dituntut dengan Mbak Yati tadi, apakah bisa kita jadikan obstruction of justice gitu. Itu perdebatannya waktu kita di KPK. Karena motif itu nanti akan ada kaitan. Sebenarnya ada hubungan antara bisa tidaknya kita pakai obstruction of justice, karena temuan dari Komnas kan jelas bahwa novel dibegitukan itu karena ada kaitan dengan pekerjaannya. Berarti sebenarnya bisa dengan obstruction of justice, karena unsur-unsurnya kan harus jelas, menghalang-halangi penyidikan itu. Jadi itu kronologisnya kenapa saya bicara motif di depan, terus kemudian sampai akhir Desember kemarin ketemulah yang bersangkutan. Waktu itu saya ditanya lagi, saya tetap pendirian saya seperti yang semula saya katakan, mari kita lihat proses pengadilannya saja dulu, nanti bisa dilihat di jejak digitalnya. Oh, kita lihat saja prosesnya. Ternyata prosesnya seperti apa yang kita lihat sekarang ini. Yang menurut saya kalau kita mau membuka hati kita secara jujur, ambil saja 1 sampai 100, atau nggak ketemu 1 sampai 50, atau nggak ketemu 1 sampai 20, atau nggak ketemu 1 sampai 10, atau nggak ketemu 1 sampai 5. Apa yang aneh dari persidangan ini? Itu kalau mau diurut-urut bisa sampai 20, tergantung kita masing-masing. Kalau 1 sampai 5 aja kita ambil, tuntutannya pastilah aneh, barang buktinya seperti apa, kemudian saksi-saksi yang disampaikan oleh novel. Semua itu kan keanehan-keanehan atau anomali-anomali yang akhirnya kita mempertanyakan yang disampaikan oleh Pak Busro dan Bung Samad tadi, termasuk Mbak Yati juga yang mengatakan seperti apa kita melaksanakan undang-undang yang sebenarnya langsung dijalankan oleh katakanlah kejaksaan. Supaya kita tahu bahwa undang-undang yang mereka pakai itu jelas di situ mengatakan bahwa mereka akan melaksanakan keadilan, kebenaran, etika, estetika, kemanusiaan, dan seperti itu undang-undangnya kan begitu isinya. Jadi ini saya lagi kembali seperti yang disampaikan oleh Pak Busro tadi, koherensi kita yang nggak ada gitu. Jadi kita itu selalu nggak cocok itu ucapan, pikiran, tindakan itu nggak cocok semua. Antara undang-undang kita miliki, antara sumpah yang kita ambil itu selalu nggak koheren. Dan ini persoalan bangsa kita, dan itu tentunya persoalan integriti yang ujung-ujungnya adalah perilaku korup. Jadi kalau tadi ditanyakan oleh Kurnia seperti apa sebenarnya tanggung jawab kita, juga ditanyakan oleh Mbak Yati, sudah pastilah salah satu bentuk tanggung jawab kita bersama untuk menyelesaikan kasus ini supaya tidak terulang. Orang bilang Pak Saud ini nggak akan terulang lagi nih, soal undang-undangnya aja udah beda katanya gitu. Maksudnya gimana? Ya itu udah nggak akan ada kejadian gini-gini lagi karena di sana udah slow down deh begitu. Tapi saya nggak terpaku di situ karena memang kita harus komit pemberantasan korupsi ini harus jalan. Judicial review Undang-Undang 19 kita masih jalan. Artinya kalau ini upaya yang dilakukan oleh orang-orang jahat di luar sana kemudian kita takut, kemudian kita lemah, kemudian kita tidak melakukan sesuatu apapun untuk membuat Indonesia yang lebih bersih, Indonesia yang lebih adil, Indonesia yang lebih beradab, saya khawatir kita suatu saat hanya tinggal nama. Dan indikasi-indikasi itu semakin berat di masa COVID ini. Kita bayangkan 10 tahun ke depan ekonomi kita kayak gimana, kemudian pada bagian lain kita masih berkutat-kutat pada sesuatu yang sebenarnya bukan tidak ada aturannya. Ada aturannya semua. Bahkan sudah jelas, pasal 53 itu aja kita harus sudah tahu menafsirkan sebenarnya orang ini pantas dikenakan berapa tahun. Sangat sederhana sebenarnya persoalan ini. Jadi sekali lagi kami tentunya berlima ketika itu hal yang pimpinan ketika itu sangat concern pada persoalan ini. Tapi ada beberapa orang yang sangat mendesak bisa digunakan obstruction of justice.
mencari unsur-unsur itu yang mungkin kita perlu waktu ketika itu, karena kita juga belum ketemu siapanya gitu ya. Tapi ketika ketemu siapanya ini, kemudian kita bisa juga urut satu-satu. Ya tentunya disampaikan Bung Samad tadi, ketika kami sudah tidak di sana, kemudian pimpinannya sekarang seperti apa, mungkin mereka harus lebih memperhatikan ini gitu. Nah kemudian tadi ditanyakan soal bagaimana peran pimpinan yang kemarin ketika kasus itu terjadi. Ya tentu kita bertanya-tanya sebenarnya ini kasus yang mana sih gitu. Karena banyak kasus yang ditangani oleh novel ketika itu. Sehingga kemudian kalau kita bicara obstruction justice kita lakukan, nah perlu kehati-hatian. Agak sedikit berbeda dengan obstruction of justice pada IKTP yang kita lakukan ketika itu. Ya, unsur-unsurnya cukup jelas. Nah, sekali lagi saya hanya bisa menekankan, mari kita urut baik-baik. Kalau nggak ketemu satu atau nggak ketemu 10, 5, 20, banyak keanehan-keanehan yang menurut saya kalau ujung akhirnya adalah perlu panglima yang menangani ini, tentunya adalah kepala negaranya, karena bagaimanapun kalau kita bicara, walaupun kemarin saya di debat tentang bahwa korupsi bukan lagi extraordinary crime, ya kalau kita percaya extraordinary crime, hal-hal seperti ini kita tidak selesaikan dengan extraordinary atau kita menerima begitu saja, saya pikir ini bukan cara-cara yang benar dan bukan cara-cara yang beradab untuk menyelesaikan penganiayaan dilakukan sesama penegak hukum yang kemudian seharusnya dalam common sense saya justru mereka harus dihukum dengan lebih berat. Mungkin sementara itu Bung Kurnia. Ya, terima kasih Pak Saud yang sudah menjelaskan soal kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh pimpinan KPK sebelumnya, yang mana memang ICW termasuk salah satunya selain dari Kontras dan LBH, YLBHI memang mendesak ada tindakan nyata dari KPK untuk menyelidiki dengan menggunakan instrumen pasal 21 Undang-Undang Tipikor, ancaman maksimal 12 tahun terkait dengan obstruction of justice. Tentu karena sudah berganti pimpinan KPK, maka beban tanggung jawab itu harusnya diambil oleh Komjen Firly dengan 4 orang pimpinan KPK lainnya untuk berani tidak hanya mengiyakan saja apa yang dikatakan oleh pemerintah, tidak hanya menyerahkan begitu saja kepada penegakan hukum, tapi harus ada sikap yang jelas. Karena sepanjang pengetahuan saya, setiap periode pimpinan KPK itu selalu ada orang-orang yang menegaskan sikapnya terkait dengan ketidakjelasan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Dan ini bukan kali pertama, KPK sudah sering saya rasa menggunakan pasal 21, salah satunya dikenakan kepada Fredrik, bukan Fredrik jaksa penuntut umum, tapi Fredrik pengacara Setia Novanto. Itu juga dikenakan pasal 21. Pembicara terakhir kita ada Pak Bambang Wijoyanto, tapi sebelum Pak BW berbicara, saya mengingatkan kepada teman-teman yang mengikuti siaran diskusi kita di Facebook, setelah Pak BW nanti akan dibuka sesi tanya jawab, tapi teman-teman bisa menuliskan pertanyaan apa yang akan ditanyakan kepada seluruh narasumber di kolom komen Facebook. Nanti ketika Pak BW selesai, kita akan memilih 3 pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada seluruh pembicara hari ini. Itu mungkin Pak BW, dipersilakan Pak. Yuk. Kurnia. Lagi unstable, udah bisa ya Kurnia? Sudah Pak BW. Suaranya udah kedengeran? Sudah Pak. Oke, terima kasih. Yes, teman-teman yang apa kabar? Mas AS, Bos Bram, Alhamdulillah. Pak ST, Mbak Yati, apa kabarnya? Luar biasa. Oh, begini dong, Mas BM, jangan begini. Pancasila. Senang sekali bisa ketemu. Saya akan mulai saja ya. Ada beberapa hal. Bagian pertama ini yang saya mau bilang.
kita hari ini melakukan kesalahan paradigmatik. Karena kita mendiskusikan sesuatu yang penuh rekayasa, seolah-olah itu betul adanya. Sidang ini menjadi diskursus, padahal kita tahu seluruh prosesnya ini adalah sesat. Jadi kita sedang mendiskusikan kesesatan sebenarnya. Itu bagian yang pertama. Tapi diskusi kita ini menjadi penting. Kenapa? Kata kita dengan mata Mas Novel itu kita akan menggunakan mata hati kita. Mata Mas Novel itu harus ditransformasi menjadi mata hati kita dan mata hati publik untuk melawan air keras dari kekuasaan yang kemungkinan sudah sedang bersekutu dengan kuasa kegelapan. Kalau itu yang terjadi, sebenarnya orang-orang yang menjadi mastermind dari seluruh kegelapan ini sedang bercakap-cakap dan bersukaria. Jadi kita diskusi soal ini hukumannya 1 tahun, ini dibebasin, ini gitu. Tapi tidak menyentuh the genuine actor, intelektual yang mendesain dan mengkonduktor seluruh nyanyian yang hari ini sedang kita dendangkan ini. Nah, itu sebabnya menurut kami yang perlu dilakukan hari ini adalah mari kita melihat behind the screen-nya. Seluruh screen dalam proses of justice ini adalah didesain oleh the dark princess of injustice. Jadi kuasa kegelapan, princess of the kuasa kegelapan, the dark princess of injustice, itu yang sebenarnya hari ini sedang melakukan proses rekayasa ini. Dan kita mesti bisa melihat itu sebenarnya. Kalau kita tidak bisa melihat itu, maka perdebatan kita sebenarnya perdebatan akibat. Kita tidak pernah bisa menyelesaikan sebab karena penyebabnya itu tidak pernah disentuh oleh proses peradilan itu. Sehingga kemudian strategi pembicaraan kita harus diarahkan ini yang hari ini mengatur seluruh proses diskursus publik ini orang yang hebat luar biasa. Karena dia berhasil memukau dan membuat perhatian, memukau dalam tanda petik, sehingga kita diskusinya di soal-soal yang berkaitan dengan dampak, bukan penyebab, apalagi menyelesaikan seluruh problem ini. Itu bagian pertama yang ingin saya komentari. Terus kedua, saya ingin mencoba menggunakan berbagai pernyataan yang berkembang dalam seluruh proses diskusi, di mana saya diberitahukan oleh Kurnia kesimpulan-kesimpulan hasil diskusinya. Saya mau mulai dari Pak Saud nih, Sohib Saud. Kata kunci obstruction of justice itu menjadi menarik untuk menarik itu Pak Saud, seluruh kegelapan ini. Dan dalam obstruction of justice ada kekuatan yang luar biasa yang sekarang sedang bermain itu. Kalau kita tidak bisa membawa mereka melakukan tindakan obstruction of justice, sebenarnya advokasi kita gagal. Atau setidak-tidaknya kita menurunkan derajat advokasi kita, kita harus selalu mengingatkan mata hati publik, ada kuasa kegelapan yang begitu dahsyat yang hari ini bisa mengangkangi lembaga seperti KPK. Di mana di situ pernah ada ketua KPK yang namanya Bram, ketua KPK yang bernama Busro Mukodas, wakil ketua KPK yang bernama Saud, Yasin, dan BW. Ada di situ semua. Dan ada temannya KPK yang pada saat itu yang namanya Ibu Yati. Jadi sekarang mestinya kita geser. Dan yang paling cilaka, teman-teman, kalau menggunakan fenomena teman-teman itu dari Mas Busro misalnya. Apakah kekuatan obstruction of justice itu adalah bagian dari kekuatan oligarki? Apakah modus operandinya memang selalu menggunakan teror? Jadi ini bisa masuk semua tuh tadi tuh. Begitupun dengan pernyataannya Pak Bram dan Pak Yasin setelah Mbak Yati, sebenarnya kita sedang diskusi apa sebenarnya. Jadi menurut saya diskusinya kita harus geser. Mencari pelaku utama, bukan pelaku kejadian yang hari ini sedang disidang. Nah, kalau kita sepakat untuk menggeser ke situ, maka kemudian kita bisa lihat lagi sebenarnya. Ini semua dilakukan ingin membohongi dan membodohi publik terus-menerus atau tidak. Saya malah khawatir dalam satu diskusi ya, disebutkannya begini. Apakah ini tanda-tanda the beginning of end tengah terjadi? Wow.
Pak Saud senang nih pasti nih. Pak Saud ini the beginning of end ini Pak Saud. Kenapa the beginning of end? Karena kejahatan itu begitu sempurna. Ketika kuasa kegelapan begitu sempurna, maka sebenarnya tanda-tanda the end itu sudah mendekat. Apakah ini ciri-ciri dari the beginning of end? Nah, kalau begitu, yang mesti terjadi adalah, maka kita harus membuka dan membongkar terus-menerus siapa sesungguhnya. Jangan-jangan mereka itu hari ini masih ada di pusat-pusat kekuasaan. Jangan-jangan mereka hari ini sedang bersiap-siap untuk menatap masa depan, untuk menaklukkan kekuasaan masa depan, sehingga tidak akan mungkin lagi ada kemaslahatan. 2022, 2024, jangan-jangan targetnya di situ. Kalau hari ini mereka sudah mengangkangi KPK, kan kemudian target selanjutnya adalah mengangkangi seluruh penegakan hukum dan mengangkangi seluruh pusat kekuasaan supaya tak bisa lagi. Dari sana. Di WA Mas, dicek. Pak BW. Ya, sepertinya jaringan Pak BW ada gangguan. Mudah-mudahan gangguannya benar-benar karena handphone atau laptop Pak BW, bukan karena sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Mungkin nanti Pak BW mungkin bisa nyambung di closing statement. Saya ingin membaca beberapa komen-komen yang sudah masuk di siaran langsung Facebook ICW. Rata-rata memang teman-teman yang sedang menyaksikan ini banyak yang melontarkan pernyataan ya terkait dengan kegelisahan dalam kasus Novel Baswedan. Saya ambil contoh dari Hajar Al-Farisi. Beliau mengatakan, dilihat dari proses peradilan yang terjadi, yang diadili bukan dua orang terdakwa, tetapi Novel Baswedan di ruang hakim kemanusiaan dan semangat anti korupsi sementara menjadi terdakwa. Jadi tudingan-tudingan yang diarahkan kepada Novel yang harusnya kita sematkan kepada dua orang pelaku. Sepertinya Pak BW sudah kembali bergabung. Boleh dicek suaranya Pak BW? Halo. Siap. Silakan dilanjutkan Pak BW. Cukup Novel yang didiskriminasi. Kenapa saya mesti didiskriminasi juga? Kan saya nggak bikin apa-apa. Kurnia. Kita kan bukan diskusi pemakzulan ini, diskusi soal Novel. Kita sedang membuka mata hati. Saya mau masuk di apa yang mesti kita lakukan ke depan. Sebenarnya kasus Novel itu bisa menjadi pintu masuk untuk mempersoalkan berbagai kesesatan peradilan selama ini. Kalau sekarang kita dihadapkan dengan kasus sesat yang seperti itu, dan itu berani dipertunjukkan di muka publik kita dalam situasi yang sangat pandemik COVID ini, sebenarnya ini kesempatan untuk kita melakukan refleksi terhadap seluruh kejadian-kejadian terhadap ini. Karena apa? Ini kejadiannya saling apa namanya, menyatu satu dan lainnya. Coba cek deh. Di tengah kita konsentrasi di sini, maka kemudian kita undang-undang sumber daya alam masuk. Terus sekarang ada diskusi mengenai undang-undang, rancangan undang-undang haluan ideologi negara. Jadi ini kita selalu disuguhkan oleh berbagai ornamen yang tidak lucu, tapi kemudian dipecah konsentrasi kita.
Jadi sebabnya bagian pertama usulan saya focusing. Focusingnya adalah bisakah kasus novel kita jadikan sebagai grand issues untuk mempersoalkan seluruh proses law enforcement yang patut, layak, dan harus didorong di dalam situasi pandemik ini. Jadi kasus law itu menjadi penjuru dan penghulunya. Nah, untuk itu pilihannya adalah bagian yang pertama, dari bagian pertama ini adalah di mana pimpinan KPK dalam situasi seperti ini. Jadi saya mengambil beberapa pernyataan. Di mana pimpinan KPK seperti ini? Ketika rakyat sibuk, ketika media mempersoalkan di dalam diskursus, suara pimpinan KPK nyaris tak terdengar. Ya, ada juru bicara. Tapi suara pimpinan KPK tak terdengar. Sudah matikah mata hatinya dan mata nuraninya? Ini kita harus gedor nih pimpinan KPK. Kalau kemudian pimpinan KPK seperti itu, apa jaminannya seluruh proses penegakan hukum yang sekarang dilakukan oleh KPK, kalau ada pukulan baliknya dia akan melindungi? Jadi ketika seluruh publik, seluruh diskursus, semuanya bicara mengenai novel, kita tak mendengar apa sesungguhnya pernyataan dari pimpinan KPK. Atau memang sudah saatnya lupakanlah pimpinan KPK. Itu pilihan juga gitu. Sudahlah, kalau pakai bahasa Indonesia Timur ya, farek dengan pimpinan KPK. Emang gua pikirin, misalnya kayak begitu ya. Lupakan. Tapi kalau menurut saya, gimana Bram? Lupakan sudah. Sudah. Bram mulai muncul ini deh. Laskar Jundullah seluruh muncul. Nanti dituduh lagi kita tanya Bang kalau oh, bukan. Mantan. Di sini ya, komandan. Dituduh lagi kita membawa acara dicari-cari alasan. Nah, bagian yang kedua yang saya mau bilang begini. Kita bisa menggunakan era COVID ini sebenarnya. Teman-teman, dalam diskusi lain di tempat webinar yang lain, satu, fakta korupsi mengorupsi di era pandemik itu tak terbantahkan. Artinya dalam sejarah bencana alam di Indonesia, di hampir setiap bencana alam tidak pernah tidak ada korupsi. Nah, yang paling menarik adalah saya mau menghubungkan dengan Cina. Hari ini, di Cina, di bulan Mei ini, kasus korupsinya naik 100%. Dan 50% lebih dari kasus korupsi itu berkaitan dengan afiliasi partai politik berkuasa di situ. Kalau saya menggunakan situasi di Cina dan saya tarik ke sini, kita meyakini kasus korupsi pasti ada di era pandemik. Mari kita bikin asumsi. Satu, simulasinya. Dari 405 sekarang menjadi 600 sekian triliun. Dan itu kalau dibagi ada 5 klaster pembagian uangnya. Yang paling banyak adalah di recovery ekonomi. Ada untuk kesehatan 70 triliun, ada untuk safety net sekian, dan yang paling besar sebenarnya ada di recovery ekonomi. Dan kira-kira korupsi terbesar ada di situ. Dan persis ketika di titik itu KPK di dalam potretnya dia tidak masuk di situ karena dia hanya memetakan 4 kerawanan dan itu isunya semua sebagian besar ada di safety net dan di pengadaan barang. Jadi sebenarnya kalau begitu focusing kita adalah mari menggunakan kesempatan ini. Dan kita akan challenge KPK dan penegak hukum. Di Cina yang kayak begitu, daerah yang monopolistik aja, korupsinya naik 100% dan 50% lebih pelakunya itu affiliated dengan partai berkuasa. Kalau kita menggunakan asumsi itu, seharusnya potensi korupsi itu ada di sini dan mungkin meningkat. Kalau saya sih mungkin bukan 100%, jangan-jangan 1000% gitu kan. 1000%, dan itu barangkali berkuatan dengan kepentingan dari kekuasaan. Di mana tadi Mas BM sudah jelaskan ada kekuatan oligarki, politisi, dan macam-macam kayak gitu. Kemungkinan permainan itu. Dan indikasinya kelihatan. Kita fokus di sini, tiba-tiba berbagai rancangan undang-undang yang menguatkan konsolidasi kekuatan monopolistik dan oligarki itu terjadi. Salah satunya di Undang-Undang Sumber Daya Alam. Jadi dengan begitu sebenarnya, mari kita menggunakan ini. Terus kedua, gunakan situasi pandemi ini dan gunakan isu mengenai. Nah, bagaimana contohnya? Mari kita lihat hasil kajian KPK di Prakerja. Ada yang menarik di situ. Makanya saya terus men-challenge KPK. Apa yang menarik di kartu temuan KPK? Pertama, ditemukan konflik of interest.
Kedua ditemukan hampir 98%, ini temuannya KPK ya. Hampir 98% pelatihan-pelatihan yang diberikannya itu ada semuanya sebagian besar gratis di internet. 89% loh. 89 ke 98%. Dan sebenarnya ada yang paling menarik ini. Pak Bram, Pak Mas BM, dan Pak Saud. Apa yang paling menarik? Pengadaan penunjukannya itu 20 Maret. Padahal Perpu nomor 1-nya itu 31 Maret. Dan kalau 20 Maret itu artinya pakai Perpres nomor 16 2018 dan di LKPP itu ada surat edaran 13 tahun 2018 mengenai pengadaan barang dan jasa. Dan itu artinya mesti pakai bidding. Dan saya bilang sama teman-teman KPK, kebetulan tadi Pak Gurson yang presentasi, kalau cuma memetakan masalah dan memetakan temuan-temuan itu sih sebenarnya kerjaannya peneliti. Tapi kalau pekerjaannya advokat atau penegak hukum, dia akan menemukan apakah tindakan itu dilakukan secara sengaja atau karena kelalaiannya. Jadi dengan begitu mensreanya jelas. Kalau menurut saya, tindakan itu sengaja, setidak-tidaknya lalai. Dan lalai itu sudah jadi bagian dari pelanggaran. Hari ini, kartu prakerja sudah 4 gelombang. Itu artinya sudah injure tuh kejadiannya itu. Nggak bisa lagi dikaji. Stop dengan kajian, masuk di penyelidikan. Tugas litbang udah selesai di situ. Tugas penyelidikan yang mulai masuk. Nah, untuk itu kemudian kita uji lagi. Siapa sekarang yang menjadi penyelidik-penyelidik dalam kasus itu? Kalau penyelidiknya itu penyelidik-penyelidik, bukan penyelidik-penyelidik yang memang mempunyai kemampuan dan track record yang bagus, itu artinya KPK sedang bermain-main dengan upaya penegakan hukum. Nah, itu yang menjadi menarik. Nah, saya kesimpulannya saya mau bilang begini. Kasus novel itu menjadi pintu masuk dan penghulu untuk seluruh gerakan untuk mengembalikan lagi pemberantasan korupsi pada kitahnya yang paling original. Kita tidak bisa lagi memilih apakah penindakan atau pencegahan sebagai titik utamanya. Dia harus three-prong of strategy berlaku semua. Penindakan, pencegahan, pendidikan, campaign of the anti-corruption itu harus dilakukan sangat masif sekali. Dan itu artinya memerlukan partisipasi publik. Karena yang bisa membuat KPK berjaya, karena KPK dipercaya oleh publik. Dan hari ini kepercayaan publik dirampok oleh sebagian pimpinan KPK. Selamat datang, harapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, terima kasih Pak BW. Setelah ini di sesi tanya jawab ada pertanyaan di sini dari Mbak Deska, tapi sebelumnya menarik tadi ya pemaparan Pak BW yang mempertanyakan di mana pimpinan KPK tidak terdengar suara pimpinan KPK. Ya, saya rasa memang benar Pak BW. Kita tuh sering mendapat ya rilis-rilis dari pimpinan KPK yang harapannya rilis-rilis itu bisa fokus pada isu Novel Baswedan, pada isu penegakan hukum di KPK. Tapi 3 rilis terakhir yang saya temukan langsung dikirimkan oleh teman-teman media, yang dikirim oleh Pak Firly itu ada Pak Firly membuat rilis soal Hari Buku Nasional, Pak Firly membuat rilis tentang Hari Media Sosial, terakhir Pak Firly membuat atau menuliskan rilis tentang Hari Donor Darah Indonesia. Saya tidak tahu apakah Hari Donor, buku, dan media sosial itu merupakan tanggung jawab yang tercantum dalam pasal 6 Undang-Undang KPK. Kita masuk di sesi tanya jawab, teman-teman. Ada pertanyaan dari Mbak Deska di sini. Mungkin nanti pertanyaannya bisa dijawab oleh seluruh narasumber sekaligus closing statement. Pertanyaan pertamanya, menurut para pembicara, apa yang menyebabkan tidak ada political will untuk mengungkapkan pelaku sebenarnya penganiayaan terhadap Novel Baswedan? Pertanyaan keduanya, apa yang membuat hakim bisa memutuskan vonis yang adil terhadap
dua terdakwa. Saya rasa, pertanyaan ketiga, apa saran Bapak-Bapak mantan pimpinan KPK pada penegak hukum agar tidak ada yang terjebak dalam situasi yang sama dengan Pak Novel Baswedan? Bagaimana agar potensi kejadian seperti ini tidak terjadi lagi? Saya rasa itu 3 pertanyaannya, silakan dijawab sekaligus closing statement. Mungkin saya mulai dari Pak Busro. Silakan ya. Pak Busro. Ya, sebelumnya saya apresiasi kepada teman-teman narasumber yang semuanya berada dalam suasana batin yang prima, yang penuh semangat. Dan itu harus kita tingkatkan terus, jangan sampai terbalik, koruptor-koruptor semakin semangat, kita justru lemah. Ini kebalik namanya. Justru kita harus lebih semangat daripada koruptor, termasuk koruptor politik yang selama ini bercokol di birokrasi ini. Ini respon saja. Kemudian yang kedua, atas pertanyaan itu. Apa di balik sidang perkara ini menggambarkan atau bisa digambarkan tentang pelaku yang sesungguhnya? Ini pertanyaan yang menggambarkan keraguan-raguan berat dari penanya dan publik tentunya terhadap kejujuran sidang peradilan sekarang ini. Nah, pelaku sesungguhnya tidak mungkin itu dibekuk kecuali hakim dengan hati nuraninya mempunyai alasan berdasarkan metode fakta yang ditemukan atau ainul yakin, fakta yang dilihat, kemudian metode ilmu yakin, metode yang menggunakan analisis dan nalar hukum, kemudian yang terakhir metode keyakinan hakim, hakul yakin. Itu yang terakhir. Kalau dibalik, hakul yakin, keyakinan hakim itu didasarkan kepada analisis terhadap fakta, dan kalau diterapkan dalam sidang peradilan sekarang ini sudah sampai kepada tahapan jaksa menuntut 1 tahun itu, semua indikator itu sah adanya menimbulkan keraguan-raguan berat pada masyarakat awam, apalagi masyarakat yang tahu tentang proses-proses penegakan hukum. Nah, kalau hakim kemudian membebaskan sebagaimana kasus Iwi, makanya tadi saya singgung tentang Iwi, dibebaskan oleh majelis hakim, menjadi kewajiban bagi polisi untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaku yang sesungguhnya. Itu prosedurnya seperti itu. Tapi menyerahkan ini kepada kepolisian, maaf, sulit sekali dalam situasi sekarang ini. Oleh karena itu, jalan keluarnya apa? Jalan keluarnya jangan serahkan kepada polisi, kasihan korps polisi yang masih jujur-jujur itu banyak sekali, yang masih berintegritas polisi-polisi itu banyak sekali, sebagian kami mengenalnya. Nah, lalu bagaimana untuk menelisik siapa pelaku sesungguhnya? Tadi Mas Bambang mengatakan, gedor pimpinan KPK yang sekarang ini, saya revisi sedikit, gedor Presiden Jokowi. Karena apa? Karena otoritas tertinggi ada pada Presiden Jokowi selaku orang yang mempunyai otoritas untuk mengangkat Jaksa Agung, melantiknya, mengangkat Kapolri dan melantiknya. Jadi kalau mau menelusuri siapa pelaku sesungguhnya, ada 2 jalan. Pertama, saya simpulkan, mudah-mudahan hakim memutus bebas. Dengan diputus bebas, maka dilakukan penyelidikan ulang, dan penyelidikan ulang ini kita gedor dalam tanda petik otoritas Presiden Jokowi untuk membentuk tim gabungan pencari fakta independen sebagaimana usulan kami bersama-sama 3 tahun yang lalu yang tidak pernah digubris oleh Presiden Jokowi. 1. Kemudian yang kedua, tentang vonis adil. Vonis adil itu vonis yang berdasarkan pada 3 tahapan tadi. Fakta, analisis yuridis, analisis nalar yuridis,
kemudian prinsip keyakinan. Berdasarkan 3 tahap itu, fakta-faktanya sudah tersedia. Kalau saya jadi hakim, ya ini pengandaian yang sah saja, maka saya akan menggunakan nalar hakim, menggunakan nalar hukum, dan intuisi hukum sebagaimana sudah dicontohkan oleh hakim kasus terdakwa Iwi yang justru dibebaskan oleh hakim karena jaksanya jaksa yang berkejujuran waktu itu, justru jaksa yang menuntut tuntutan bebas dan hakim mengabulkannya. Lalu saran agar tidak ada penegak hukum di KPK yang menjadi incaran lagi, sarannya mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan judicial review semua pihak, sehingga kembali kepada KPK yang lama. Ketika kembali kepada KPK yang lama, kita berdasarkan Undang-Undang KPK yang lama itu, pimpinan KPK yang sekarang kita gugat keabsahannya, karena tidak mencerminkan Undang-Undang KPK yang lama yang dihidupkan kembali melalui tahapan judicial review. Ini tergantung pada moralitas hakim Mahkamah Konstitusi. Mudah-mudahan satu sisi kita berharap, tapi sisi lain juga khawatir amat berat terhadap hakim Mahkamah Konstitusi. Karena proses-proses rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi lewat DPR, DPR itu politis, lewat Mahkamah Agung, dan lewat Istana. Istana juga politis isinya. Saya kira begitu. Terima kasih atas para penanya. Terima kasih Pak Busro. Paparan, jawaban sekaligus penutup diskusi, paparan yang telah disampaikan. Setelah Pak Busro, saya ingin geser ke Pak Abraham Samad. Silakan Pak Samad. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah atau presiden dalam hal ini harus segera melakukan drive ya, atau mengarahkan penegakan hukum yang sudah terlanjur menyimpang ini. Ya. Dan drive atau mengarahkan kasus penegakan hukum yang sudah terlanjur menyimpang ini tidak boleh diartikan sebagai bentuk intervensi hukum. Yang kadang disampaikan oleh pihak pemerintah bahwa pemerintah atau presiden tidak bisa melakukan intervensi hukum. Karena kewenangan untuk melakukan drive atau mengarahkan penegakan hukum yang sudah menyimpang itu ada pada kekuasaan. Jadi harus segera dilakukan oleh presiden. Karena kalau tidak, kalau presiden atau pemerintah tidak melakukan drive atau penegakan hukum ini menjadi penegakan hukum yang benar, maka negara atau pemerintah nanti dianggap melakukan pembiaran terhadap jalannya penegakan hukum yang manipulatif. Pertama. Kemudian yang kedua, proses hukum yang sudah terlanjur jalan ini harus segera dilakukan revisi. Kenapa saya katakan revisi? Karena kita melihat bahwa proses hukum yang sudah terjadi adalah proses hukum yang manipulatif. Kita ingin ada proses hukum yang dimulai dari proses penyidikan agar supaya kita bisa menemukan pelaku intelektual dadernya, pelaku utamanya, agar supaya tersangka-tersangka yang diajukan itu bukanlah tersangka-tersangka yang hanya merupakan boneka-boneka saja. Kemudian yang ketiga, menurut saya, bahwa pimpinan KPK berkewajiban untuk harus ikut mempersoalkan proses penegakan hukum yang manipulatif ini kepada pemerintah, agar supaya pemerintah mendorong untuk dilakukan proses hukum yang baru, mulai dari penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus Novel Baswedan. Karena kalau kita terjebak dengan proses hukum yang sedang berlangsung sekarang, maka tidak akan mungkin nanti kita menemukan pelaku intelektual dari kasus penyerangan Novel Baswedan. Kemudian yang keempat, yang terakhir, kalau misalnya pemerintah tidak turun tangan
untuk mendrive dan mengarahkan penegakan hukum ini menjadi penegakan hukum yang baik, maka saya khawatir arah pemberantasan korupsi di Indonesia itu akan semakin hancur. Dan ujungnya, penegakan hukum yang ada di Indonesia adalah penegakan hukum yang tidak berkeadilan dan lebih kepada penegakan hukum yang manipulatif. Itu kesimpulan saya, Bung Kurnia. Terima kasih, Pak Abraham Samad. Saya ingin geser ke Pak Saud Situmorang. Silakan Pak Saud menjawab beberapa pertanyaan sekaligus harapan dan juga penutup paparan Pak Saud sore hari ini. Ya, jadi kalau Silakan, kita terima kasih, menambahkan beberapa poin ya, saya sependapat tadi soal bagaimana sebaiknya senior kita Pak Busro mengibaratnya kalau beliau hakim seperti apa, itu sudah tegas, saya nggak tambahin lagi, sudah. Jadi saya pikir memang sebaiknya seperti itu. Kedua, saya di poin ketiga, pertanyaan ketiga soal supaya tidak terjadi, saya percaya pasti beberapa di antaranya teman-teman di KPK melihat kita sore hari ini, saya minta tetap aja berjalan bekerja supaya, dan kemudian nanti kita bisa lihat seperti apa sejarah 4 tahun ini. Nanti artinya kalau ada penyelidikan ditolak, itu harus dicatat dalam sejarah apanya. Anda punya KPI semua, Anda harus bertanggung jawab, gaji yang diterima itu harus bertanggung jawabkan. Jadi kalau nggak menyelidik, tidak menuntut, tidak menyidik, ya gajinya seperti apa. Jadi tetap bekerja KPI-nya, kemudian nanti kalau itu mentoknya di mana, nanti sejarah yang akan membuktikan. Yang paling pertama, paling ujung, paling atas pertanyaannya adalah, kalau disebut law and order, ini bukan persoalan law saja, ini persoalan order. Jadi law-nya bermasalah, termasuk law KPK-nya, penerapannya, ordernya juga bermasalah, ordernya tentu dari atas sana. Jadi kalau bicara law and order itu equal dengan political will. Jadi kalau sebagai leaders nggak bisa memahami ini, apa yang saya maksudkan, ya tragis banget kita jadi pemimpin di negara ini. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Saud. Pak BW, silakan Pak BW menjawab beberapa pertanyaan sekaligus closing statement harapan terkait dengan penuntasan perkara Novel Baswedan. Sekarang ini saya sama dengan teman-teman lain. Hari ini sebenarnya proses persidangan ini telah menunjukkan kepada kita selama ini prosesnya itu gagal untuk mengungkap kasus Novel. Dan kegagalan ini mendapatkan legitimasi dengan persidangan yang sesat itu. Jadi sebenarnya salah dengan persidangan itu. Sekarang yang diberikan apakah Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi mau merendahkan hatinya sedikit bahwa proses ini memang gagal. Dan dari proses kegagalan ini beliau kemudian membuka hati sedikit ya untuk menyetujui berbagai usulan guna membentuk tim independen pencari fakta. Ini udah gagal. Ya, dengan memberi akses pada orang-orang yang dipercaya oleh publik untuk menjadi bagian dari proses ini. Ya. Karena ini yang bisa memulihkan citra dan kewibawaan dan kekuasaan. Kalau tidak, maka kemudian kekuasaan akan menjadi bagian dari olok-olokan saja. Kau tidak bisa menukar mata Novel dengan menutup hatimu. Tidak bisa. Bagian yang kedua, bahwa apa yang mesti dilakukan pada situasi seperti ini, selain membentuk tim, saya setuju dengan Mas BM, mudah-mudahan mata hati hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi terbuka atas presiden buruk yang terjadi dalam proses persidangan ini. Mudah-mudahan mata hati mereka terbuka, sehingga mereka menjadi bagian penting untuk mengubah dengan otoritas konstitusionalitasnya bahwa ada bagian yang bermasalah yang secara sengaja dibuat melalui engineering undang-undang KPK. Termasuk bagaimana cara menyeleksi pimpinan KPK. Ya kan? Itu poin yang keduanya yang diharapkan seperti itu. Nah, poin yang ketiganya, mudah-mudahan proses yang terjadi hari ini kian menguatkan ikhtiar kita, silaturahim kita, bahwa sinergitas di antara kita menjadi penting. Mas BM sudah menyemangati, kita harus lebih semangat
bukan hanya lebih semangat, lebih optimis, tapi kita juga harus menatap ya, bahwa ini new era ini sebenarnya menimbulkan ketidakstabilan, ya. Dan ini kita juga harus berpikir, Pak Saud selalu kemukakan out of the box. Kita harus berpikir yang tidak stabil juga untuk menstabilkan ini. Nah, gagasan-gagasan apanya itu yang perlu dirumuskan bersama-sama. Dan pada akhirnya saya percaya bahwa kalau kekuatan konsolidasi ini terjadi terus-menerus, maka ini menjadi bagian penting untuk mendorong gerakan pada proses yang lebih baik lagi. Terima kasih pada semua teman-teman. Semoga sehat terus dan waras, itu yang jadi penting. Cukup, Kurnia, terima kasih. Ya, terima kasih Pak BW. Dengan akhir paparan Pak BW tadi, sekaligus menutup diskusi kita pada sore hari ini. Ada beberapa catatan yang sering diungkapkan oleh 6 narasumber tadi, dan 2 pembicara kita sebelumnya, Mbak Yati dan Pak Yasin, sepertinya ada kegiatan lain yang harus diikuti. Ada beberapa catatan. Yang pertama, memang harus kita katakan bahwa negara gagal dan tidak mampu untuk mengungkap teror yang menimpa seseorang yang berstatus sebagai penegak hukum, bekerja untuk memberantas korupsi, yang berstatus sebagai penyidik KPK. Lalu yang kedua, tuntutan ini sebenarnya sudah sejak 3 tahun yang lalu. Lebih dari 1000 hari, setiap hari masyarakat sipil menyampaikan agar Presiden membentuk tim pencari fakta karena sudah semakin parah carut-marut penanganan perkara untuk menemukan dan mencari motif penyerangan dari Novel Baswedan kali ini. Dan di akhir memang harapannya kita hanya memasuki new normal karena pandemi COVID-19. Kita tidak berharap kita memasuki era baru di penegakan hukum yang tidak berorientasi pada korban kejahatan itu sendiri. Terima kasih para narasumber, Pak Busro Mukodas, Pak Saud Situmorang, Pak Bambang Wijayanto, dan juga Mbak Yati dari Kontras, ada Pak Yasin, juga kepada Pak Abraham Samad atas kesediaan waktunya pada sore hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti diskusi IJ pada sore hari ini. Kita masih banyak diskusi yang menyoal tentang persidangan Novel Baswedan. Nanti di akhir pekan juga akan ada diskusi juga dengan mengundang beberapa narasumber untuk membicarakan hal ini. Sekian diskusi hari ini saya cukupkan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap sehat selalu. Terima kasih Pak BM, Pak BW, Pak Saud, Pak BM. Nggak di foto, Kurnia. Oke, saya foto dulu Pak. Boleh. Kurnia ini kurang ajar nih lama-lama dia nih. Ayo Pak. Belum pertemuan begini kok nggak di foto. Gimana, 1, 2, 3. Pak Saud belum angkat tangannya. 1, 2, 3. Oke Pak, siap. Makasih.